didasarkan pada best practice yang sudah ada gitu. Jadi dari apa yang sudah kalian lakukan kami angkat ke atas gitu. Kami bandingkan dengan teori, tapi kemudian nanti kami akan membuat desain atau modelnya, dan desain model itulah yang kemudian akan kami replikasi ke wilayah-wilayah lain gitu. Nah kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Titan Gunawan dan saya Elis Wijayanti dalam program Inspirasi Integrasi Sosial dan Pemberdayaan untuk Meraih Prestasi. Nah, alhamdulillah teman-teman, pada program Inspirasi kali ini kita akan membahas terkait pemberdayaan sosial. Dan untuk para pendamping nih wajib nonton, karena ya episode kali ini kita akan kupas tuntas terkait pemberdayaan sosial sesuai dengan resep dokter ya. Sesuai resep dokter. Gitu. Ya. Dan kali ini juga telah hadir bersama kita ibu yang sangat cantik ya. Beliau adalah Dr. Didit Widiawati MSI. Ya, betul sekali. Beliau ini merupakan seorang akademisi pekerja sosial dan juga seorang dosen ya Ibu di Sekolah Tinggi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Ya. Di samping itu juga Ibu Didit ya, kami ucapkan selamat datang di Ciamis dan terima kasih ya sudah berkenan hadir di program Inspirasi Pesada Production. Ya. Dan gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Harus sehat, harus bahagia katanya supaya bisa meningkatkan imunitas. Iya, kuncinya harus bahagia ya. Betul. Dari pikiran dulu ya Bu. Betul. Kalau boleh tahu nih Bu, sebelum kesini nih ada kegiatan apa aja nih di Ciamis itu gitu? Oke, di Ciamis itu permulaan sebetulnya saya kenapa datang ke Ciamis. Pertama-tama karena saya mendapatkan informasi kalau di Ciamis ini ada program yang dilaksanakan oleh pendamping PKH untuk KPM yang graduasi. Selama ini kan saya mendengar kalau kegiatan untuk KPM sudah banyak, tapi kegiatan untuk KPM graduasi itu masih jarang saya dengar gitu. Nah, saya dengar dari teman di Dinas Sosial Provinsi yang mengatakan bahwa tadi pendamping di Ciamis ini, di Kabupaten Ciamis ini sudah mempunyai kegiatan-kegiatan andalan yang diinisiasi oleh 7 tim kreatif gitu ya, yang itu semua mencoba untuk memberdayakan masyarakat KPM yang telah digraduasi atau yang akan digraduasi. Nah ini kemudian menarik minat saya karena tadi ya, kalau kita mendampingi yang KPM itu memang tugas kita gitu. Betul. Tapi tadi KPM, jangankan KPM yang baru digraduasi gitu kan, masyarakat saja, masyarakat yang biasa yang dia bukan sasaran dari dari program PKH sekarang aja, atau dalam kondisi sekarang ini kan banyak mereka yang kemudian jatuh gitu ya, kehilangan mata pencariannya, kehilangan pekerjaannya. Nah bisa dibayangkan untuk KPM graduasi yang mereka baru saja naik kelas, kalau kemudian dibiarkan tidak ada kegiatan lanjutan atau tidak di-maintain upaya perubahan yang sudah dilakukan, bagaimana kalau dia kemudian jatuh miskin lagi gitu. Nah, sehingga kalau jatuh miskin lagi pasti tadi upaya yang sudah kita lakukan bertahun-tahun itu kan jadi akhirnya sia-sia ya, karena jatuh lagi ke nol lagi gitu. Nah oleh karena itu saya tertarik gitu kan untuk melihat sejauh mana sih aktivitas yang dilakukan oleh pendamping Kabupaten Ciamis ini untuk memberdayakan KPM PKH yang graduasi dengan 7 skema kreatifnya gitu, dengan 7 tim kreatifnya.
Berarti sudah tersiar kabar gitu mungkin ya Bu di Dinas Provinsi Jawa Barat tentang 7 skema di Kabupaten Ciamis ini. Itulah mungkin yang melatar belakangi Ibu memilih Kabupaten Ciamis. Betul. Dan tidak hanya itu, sebetulnya gini, sebetulnya dari apa yang sudah dilakukan itu kan sudah best practice ya. Apapun itu, apa yang dilakukan itu menurut saya itu adalah suatu inisiatif yang baik gitu kan. Nah, saya turun untuk melihat mana sih sisi mana lagi yang perlu disempurnakan dari kegiatan 7 tim kreatif ini, supaya itu nanti akan menjadi pembelajaran, jadi best practice untuk pendamping-pendamping yang lainnya di tempat yang lain gitu. Nah, untuk melaksanakan itu kami memang melakukan beberapa kegiatan. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, kami mencoba memotret apa yang dilakukan oleh pendamping PKH ini. Kemudian kami melakukan assessment untuk mengetahui apa lagi yang perlu ditambahkan dan disempurnakan. Nanti setelah itu semua dilakukan, kita akan melakukan penelitian untuk melihat dan mengkaji apa betul apa yang dilakukan itu betul-betul berpengaruh ya atau berimpact kepada KPM yang graduasi ini gitu ya, sehingga mereka memang mengarah ke tadi ya menjadi KPM yang mandiri. Dan kalau itu memang terbukti, maka itu akan kami ekspos melalui penelitian dan itu akan kita replikasi ke daerah-daerah yang lain gitu. Dan untuk kegiatan ini Bu sudah sejauh mana prosesnya, perjalanannya gitu. Oke. Kita melakukan kegiatan ini memang tidak di semua tempat di semua Kabupaten Ciamis ya. Jadi kemarin kita hanya memilih 3 desa sesuai dengan kemampuan kita, yaitu Desa Lumbung, Desa Panjalu, dan kemudian Desa Sukamantri. Nah, dari ketiga kegiatan itu kita coba gitu kan, aktivitas-aktivitas apa yang menjadi unggulan, aktivitas prioritas dan aktivitas unggulan dari mereka gitu ya dalam memberdayakan masyarakat. Nah, kemudian dari ketiga aktivitas itu kemudian kita lihat kegiatannya apa, kemudian kita lihat juga apakah kegiatannya ke depan itu bakalan prospektif atau enggak gitu ya. Nah, kalau itu memang prospektif untuk mengembangkan masyarakat, kenapa enggak kemudian kita kolaborasikan dengan pihak-pihak lain. Jadi yang kita lakukan pertama-tama kita melakukan social mapping untuk melihat best practice yang sudah dilakukan oleh pendamping PKH bersama KPM graduasinya. Setelah kita melakukan social mapping, yang kita lakukan adalah tadi melihat potensi-potensi lain, potensi-potensi yang memang masih bisa disempurnakan, diperbaiki, dilengkapi, disempurnakan gitu ya. Nah, nanti dari kegiatan-kegiatan yang sudah disempurnakan itu ke depan yang akan kita lakukan adalah kita teliti, kemudian setelah dalam penelitian itu kan nanti mungkin ada pembuktian ya. Oh, berarti memang ada hal-hal, kita akan membuat model, mendesain model dampingan atau model penyuluhan yang memang disesuaikan atau didasarkan pada best practice yang sudah ada gitu. Jadi dari apa yang sudah kalian lakukan kami angkat ke atas gitu. Kami bandingkan dengan teori, tapi kemudian nanti kami akan membuat desain atau modelnya, dan desain model itulah yang kemudian akan kami replikasi ke wilayah-wilayah lain gitu. Nah, kayak gitu. Jadi dari mulai social mapping dulu ya, social mapping, kemudian potensi, assessment potensi, namanya kita melakukan social mapping dulu, kemudian kita mencoba melihat sustainability aset komunitas. Jadi asetnya, potensinya kita lihat. Setelah kita melihat asetnya, kemudian pasti itu yang kemudian itu dikembangkan kan oleh masyarakat maupun pendamping. Tinggal kita kemudian bagaimana melengkapi ini. Melengkapi ini tentunya tidak bisa hanya dengan potensi masyarakat saja. Jadi potensi yang sudah ada di masyarakat itu harus kita kolaborasikan dengan pihak-pihak lain. Itulah inti dari pemberdayaan gitu. Karena kalau pemberdayaan itu kita nggak bisa hanya melihat dari potensi masyarakat, mengembangkan dari apa yang dipunya oleh masyarakat. Masyarakat ini kan masyarakat yang powerless ya, masyarakat yang tidak berdaya. Seberdaya-berdayanya juga kalau kita berdayakan, ya pasti akan lebih berdaya kalau dia berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang dia memang memiliki tadi ya, memiliki sumber-sumber yang bisa diakses, yang itu bisa melengkapi dan meningkatkan tadi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat dengan dampingan atau dengan dengan dampingan pendamping PKH-nya gitu.
Berarti kalau berbicara mengenai pemberdayaan Ibu kan ya, katanya harus ada powerless dan powerful. Ya. Kalau powerless itu yang memang perlu Tidak dibantu, berdaya. tidak berdaya, Ya. perlu istilahnya diberdayakan. Kemudian kalau misalkan yang powerful itu yang mempunyai kekuatan gitu Ya. ya Bu. Nah di sini kan tentu berbicara mengenai pemberdayaan itu tidak bisa berdiri sendiri ya Bu. Iya. Nah harus apa istilahnya? Ada Harus kolaborasi Ya, kerjasama harus ya Bu. Betul, kerjasama betul. dengan pihak-pihak lain. Iya. Nah untuk jajaran pemerintah di pusat atau di sekarang Iya. ini seperti apa nih Bu? Boleh Iya. dijelaskan. Oke, mungkin saya balik lagi dulu ke konsep pemberdayaan gitu ya. Pemberdayaan itu kan empowerment itu berasal dari kata power gitu ya. Proses empowerment atau proses pemberdayaan adalah proses sharing a power dari orang yang powerful kepada orang yang powerless. Seperti tadi sudah disebutkan oleh kakak bahwa tadi yang namanya powerful adalah pihak yang memang memiliki kekuatan, memiliki kemampuan. Sedangkan yang powerless adalah pihak yang tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki kemampuan. Nah, proses pemberdayaan adalah proses terjadi sharing a power dari yang powerful pada powerless. Nah, ini artinya bahwa kalau kita melakukan proses pemberdayaan, kita nggak bisa tuh hanya memberdayakan pihak yang mengutak-atik atau target kita, sasaran kita hanya pihak yang powerless ya. Dalam hal ini adalah masyarakat yang kurang beruntung gitu ya. Jadi kebanyakan kan tadi gitu ya. Kalau kita banyak pejabat, banyak birokrat juga yang mengatakan, oh kami melakukan proses pemberdayaan. Nah, saya lihat program pemberdayaannya hanya tadi gitu kan, hanya melihat di situ ada yang masyarakat miskin diberikan bantuan saja sudah dianggap itu pemberdayaan gitu ya. Nah, padahal tadi tidak seperti itu gitu, karena pemberdayaan itu tadi memiliki dua makna, sharing a power, tapi di dalamnya ada juga sharing ability, kemampuan gitu. Jadi memberikan kemampuan kepada mereka, kemudian juga memberikan kesempatan pada mereka juga untuk mengambil keputusan ya, ikut serta di dalam mengambil keputusan dalam setiap proses aktivitas yang dilakukan gitu. Artinya apa? Di dalam proses pemberdayaan itu tadi ya, yang diberdayakan itu dia harus sebagai tokoh utama atau dia juga harus ditempatkan oleh kita sebagai aktor dari proses atau program yang dilaksanakan gitu Mbak. Artinya mereka tuh diberikan tidak hanya diberikan bantuan, diberikan pelatihan supaya dia mampu, nggak cuma itu gitu. Tapi memberikan power itu adalah memberikan kesempatan juga kepada mereka untuk terlibat aktif sejak mulai dia menentukan apa sih kebutuhan mereka, apa masalah mereka, potensi apa yang dia punya, kemudian apa yang ingin dikembangkan. Terus setelah dia tahu apa yang ingin dikembangkan, kemudian dia memutuskan apa lagi yang akan dilakukan. Nah, dalam menentukan apa lagi yang akan dilakukan, tentunya kan tidak semuanya ada dalam kompetensi mereka. Nah, disitulah kemudian kita hadir, pendamping hadir sebagai broker yang kemudian kita mencoba memecahkan permasalahan mereka dengan mengaitkan mereka dengan pihak-pihak lain yang bisa berkontribusi di dalam mengembangkan potensi dari masyarakat ini gitu. Nah, seperti itu. Berarti tidak ada yang dominan ya Bu? Jadi maksudnya semuanya harus benar-benar dari diri pribadinya, dari misalkan pihak pemerintahnya gitu. Jadi untuk pemberdayaan ini harus adakah misalkan yang dominan muncul dalam proses pemberdayaan ini, dari mananya nih yang harus muncul yang utama gitu kan? Itu hubungannya dengan prinsip dari pemberdayaan ya. Pemberdayaan itu kan muncul tadinya karena ketidakberdayaan, ada ketimpangan ya, ada ketidakadilan gitu ya. Nah, makanya muncul kemudian pemberdayaan. Nah, sehingga ada prinsip-prinsip pemberdayaan. Jadi kalau kita melakukan upaya pemberdayaan, tidak hanya prosesnya saja yang tadi sharing a power ya, yang dimana kita target kita bukan hanya orang yang kurang beruntung, tapi juga orang yang beruntungnya. Bagaimana kita mampu meyakinkan orang yang beruntung, mempengaruhi orang yang beruntung supaya mau share power. Tapi selain itu ada prinsip-prinsipnya. Salah satu prinsipnya adalah kesetaraan gitu ya. Jadi dalam upaya pemberdayaan itu, walaupun ada sharing a power itu kan terjadi supaya tidak terjadi kesenjangan. Dulu konsep pemberdayaan itu muncul karena adanya ketimpangan, ketidakberdayaan itu muncul karena ada ketimpangan gitu ya, kesenjangan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin gitu kan. Nah, untuk menghindari itu, maka selain dimampukan, selain diberdayakan, diberikan kesempatan untuk dia punya power, juga tadi prinsip-prinsip di dalam memberdayakan itu harus ditekankan.
Jadi prinsip tadi ya, kolaborasi harus terbentuk, kesetaraan harus terbentuk, human dignity ya, memanusiakan manusia itu harus terbentuk. Jadi walaupun kita sebagai orang yang memberikan bantuan, nggak bisa tuh kita merasa bahwa oh saya orang yang di atas, dia orang yang enggak, seperti itu. Jadi prinsip-prinsip itu harus dipegang ya. Jadi pemberdayaan itu ada prinsipnya, ada langkah-langkahnya ya, ada langkah-langkahnya gitu ya, yang harus kita perhatikan gitu ya. Ada prinsipnya, ada strategi dan tekniknya gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu kita tahu di dalam melakukan proses pemberdayaan. Jadi bukan hanya kasih bantuan itu pemberdayaan, enggak gitu. Kita ngasih bantuan tapi kita merasa kita orang yang tadi di atas melihat dia sebagai, nah itu juga bukan pemberdayaan gitu. Berarti kalau begitu Ibu kan tadi sudah dijelaskan ya mengenai bukan poin-poin, barusan yang dijelaskan hal-hal yang penting, prinsipnya, hal-hal yang prinsipnya. Nah, kemudian ada juga langkah-langkah ya Bu. Ya, nah itu gimana Bu langkah-langkah? Di dalam pemberdayaan itu ada 3 langkah penting ya. Kalau menurut ahlinya, De Boer itu mengatakan ada yang disebut dengan dialogue, discovery, dan development. Dialogue itu tadi bagaimana kita bisa membangun relasi dengan dengan orang yang dibantu itu supaya tadi ya supaya mereka tuh percaya kepada kita. Chemistry gitu Bu, harus ada chemistry ya. Membangun relasi kesetaraan, membangun relasi kesetaraan supaya orang itu menjadi percaya pada kita, mau menerima kita. Di awal ya kita mau melakukan upaya itu, kemudian mereka mau bekerja sama, dan kerjasamanya adalah kerjasama yang setara gitu ya. Nah kemudian setelah itu baru kita melakukan discovery. Discovery itu tadi isinya itu adalah proses assessment dan rencana intervensi, bagaimana kita tadi melakukan penggalian tentang potensi-potensi mereka ya, sumber-sumber yang ada di sekitar mereka gitu kan. Dan di dalam program pemberdayaan itu jarang kita mengidentifikasi masalah itu kebutuhan, enggak, tapi lebih melihat potensinya gitu. Jadi di dalam program pemberdayaan itu kita melihat punya asumsi bahwa semiskin-miskinnya orang, setidak beruntungnya orang, dia pasti punya potensi. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana mengakses potensi. Itu yang saya sebut kenapa saya turun dengan best practice yang dilakukan, karena di dalam program pemberdayaan itu tidak mengenal assessment masalah, sebenarnya enggak. Jadi yang kita kenal itu di awalnya adalah assessment tentang potensi gitu. Apa potensi mereka? Kita tidak melihat dulu apa masalah mereka, enggak. Tapi yang kita lihat apa potensi. Karena Tuhan itu menciptakan manusia itu kan dengan kekurangan dan juga kelebihannya. Orang cacat secacat apapun pasti ada kelebihannya. Jadi udah kalau ngelihat masalahnya pasti masalahnya banyak. Udah kelihatan potensinya aja yang ada. Nah potensi itu yang kemudian kita kembangkan. Nah apapun yang dilakukan oleh pendamping misalnya di sini, yang sekecil apapun itu adalah potensi yang sudah yaitu merupakan inovasi yang itu perlu dikembangkan. Nah itulah yang kemudian patut dikembangkan, disempurnakan, kemudian direplikasi supaya itu bisa menjadi pengalaman baik untuk teman-teman yang lainnya gitu. Nah seperti itu. Nah itu discovery. Jadi bagaimana kita melakukan assessment, melihat potensi bersama mereka, kemudian bagaimana kita merencanakan bersama mereka, kemudian terakhir adalah development. Development itu bagaimana kita juga bersama-sama mereka melaksanakan aktivitas bersama-sama mereka sampai dengan melakukan monitoring dan evaluasi juga bersama mereka gitu. Nah itu yang disebut bahwa masyarakat itu memang kita bantu, tapi masyarakat itu dia merupakan dia harus berperan sebagai aktor yang selama ini kan kalau kita membantu seolah-olah dia objek ya, bukan sebagai objek. Nah di dalam pemberdayaan nggak bisa gitu. Masyarakat itu selain dia sebagai objek, dia harus sebagai subjek dari pembangunan. Dia sebagai aktor pembangunan yang harus terlibat dari mulai awal, makanya ada dialog. Mulai dari awal sampai dengan akhir. Dari mulai membangun relasi, mencoba melakukan assessment ya, melihat potensi dia, kemudian merencanakan, melaksanakan sampai monitoring dan evaluasi. Mereka harus dilibatkan gitu. Nah kesempatan itu kan yang nggak pernah didapatkan oleh mereka. Sebetulnya untuk memandirikan mereka nggak bisa hanya dimampukan saja, tapi dia harus diberikan power, diberikan kesempatan untuk mereka juga berperan tadi dalam setiap langkah-langkah program kegiatan yang kita lakukan.
apabila kita mampu membuat orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu sebetulnya dia juga sudah berdaya gitu. Kita sudah mampu memberdayakan, tapi pemberdayaan tingkat masih yang tingkatnya rendah gitu. Ada tingkatan-tingkatan. Iya.